Ada orang yang dianugerahi oleh Allah ketinggian makom, ahli ibadah, tapi dengan ahli ibadah itu, dengan ibadah dia malah menjadi sombong. Nah itu ya, cemen semua nih ahli ibadah gitu kan, cemen semua nih tasawuf gitu kan. Ya Allah, nih ahli ibadah tarekat nih, apaan masih syariat semua. Ya Allah, nggak boleh begitu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah membaca surah Yasin ya, yang dipimpin oleh Pak Yusuf dan Pak Sutoro. Alhamdulillah beliau bukan membaca Al-Quran ya, meraba ya. Nah, kita membaca Al-Quran, beliau meraba Al-Quran. Nah, untuk meraba ini tingkat kesulitannya 5 kali lipat nih. Nah, jadi lihat saja Qurannya titik-titik gitu ya. Ya Allah, ini kalau nggak sabar nih teman-teman ya, kalau nggak sabar nih saya mereka udahlah nggak usah belajar Al-Quran begitu. Tapi ternyata Pak Yusuf ini guru Al-Quran Braille. Nah itu ya. Kalau Pak Toro sedang belajar ya Pak Toro ya. Oh, menghafalnya beliau ya, surat Al-Mulk beliau hafalannya banyak, tapi dalam membaca belum menjadi guru. Pak Yusuf sudah menjadi guru Al-Quran, Masya Allah, ngajarin orang gitu ya. Saya lihat mengajarnya, nih tangannya, jarinya mana jarinya? Oh nih pegang jari saya nih. Nah ini alif gitu ya, diraba begitu nih alif gitu. Ya Allah, itu ya, perlu kesabaran luar biasa. Bacanya aja perlu kesabaran, apalagi ngajarinnya. Ya Allah, itu ya, itu perjuangan luar biasa teman-teman. Maka kalau kita nggak belajar Quran, malu kita, sebagaimana disampaikan oleh Muqassimul Awqat tadi ya. Pembawa acara ini beliau suka latah bahasa Arab soalnya ya. Ya itu kesabarannya luar biasa itu ya. Maka kita kalau nggak belajar Quran itu malu gitu ya. Kita yang gampang loh kok kita nggak mau belajar, sementara beliau dengan tingkat kesulitan yang begitu tinggi tetap belajar. Saya tanya murid-muridnya, ada namanya Pak Mariono. Pak Mariono saya tanya rumahnya di mana, di Depok. Belajar mulai jam berapa? Jam 9. Berangkat dari rumah kapan? Habis subuh, dari Depok menuju Eramas, depan kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dari angkot ini ke angkot itu, nunggu dan lain sebagainya, sampai lokasi belajarnya padahal jam 9, tapi berangkatnya habis subuh. Itu luar biasa ya. Itulah belajar Quran. Habis di Depok nggak ada majelis yang bisa ngajarin Quran Braille. Adanya di Pulau Gebang, di situ di Eramas, di tempat beliau markas ini. Ya udah dari Depok, dari Bogor, dari Cibinong datang ke situ. Habis subuh mereka sampai rumah barangkali maghrib kali. Nah itu ya, ya Allah, untuk belajar Quran, Masya Allah itu ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau dalam perjuangannya. Nah jadi ya, itu pejuang-pejuang Al-Quran. Nah ini kita dihadapkan pada sebuah potret. Di sisi lain kehidupan kita ini ada orang-orang yang memperjuangkan untuk memberantas buta huruf Al-Quran gitu ya. Buta huruf Al-Quran Braille. Kalau di Malaysia itu namanya OKU. Tunanetra itu di Malaysia namanya OKU, orang kurang upaya, kata mereka gitu ya. Saya baru pulang dari Malaysia itu Selasa malam lah, jam 1:30. Saya lihat apa nih, OKU, apa kirain Ogan Komering Ulu gitu ya, di Palembang sana di Sumatera Selatan. Ternyata OKU itu orang kurang upaya, bahasa mereka gitu. Bahasa kita nih disabilitas. Dahulukan, prioritaskan orang-orang tertentu di kereta gitu kan, lansia, OKU, orang kurang upaya gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi memang kita perlu prioritaskan. Nah teman-teman, itu sekilas bahwa pada hari ini ada sedikit yang berbeda, bahwa yang memimpin adalah teman-teman dari disabilitas netra, dan mudah-mudahan kita bisa membersamai beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun begitu beliau tetap husnudzon kepada Allah. Bisa jadi Allah memberikan
ketunanetraan itu supaya Allah memaksa mereka itu masuk surga. Nah, itu ya, namanya tetap husnudzon, meskipun susah, meskipun repot, tapi tetap husnudzon. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang membacakan hikmah ke-48. Qala al-musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ya'dhumu, tidaklah menjadi agung, adzambu sebuah dosa, indaka di sisimu, azamatan dengan sebuah sangat agung, sebuah dosa jadi besar, tasudduka yang menghalangi engkau, an husnidzon dari husnudzon kepada Allah. Jangan sampai kamu membesar-besarkan dosa sampai, nah, ada batasnya nih. Boleh menganggap dosa itu besar, tapi jangan sampai, maksudnya gitu, jangan sampai membuat kita jadi berpaling dari husnudzon. Gara-gara menganggap dosa besar, kita mengatakan kayaknya Allah nggak akan mengampuni dosa saya. Ini namanya suudzon kepada Allah. Menganggap Allah nggak maha pemurah, menganggap Allah bukan maha pengampun. Nah, namanya suudzon kepada Allah. Kayaknya Allah nggak bakal ngampunin nih. Nah, ini suudzon. Boleh menganggap dosa besar, bagus, tapi jangan sampai suudzon bahwa Allah tidak akan mengampuni. Fa inna, sesungguhnya, man orang, arafa yang arif, yang mengenal Rabbahu Tuhannya, istasghara akan menganggap kecil, fi jambi karomihi, ketika dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Ketika membandingkan dzambahu dengan kemuliaan Allah, dia akan menganggap kecil dosanya kalau disandingkan dengan kemurahan Allah, kedermawanan Allah. Ya Allah, aku tahu dosaku begitu besar, aku tahu dosaku begitu banyak, tapi kalau Engkau ampuni, Engkau maha pengampun. Ya Allah, Engkau maha mulia, Engkau maha dermawan, Engkau maha pemurah, Engkau pasti mengampuni, aku yakin ya Allah. Nah, itu. Nah, jadi itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Ada orang berdosa. Nah, dosa disikapi dengan positif. Bagaimana disikapi dengan positif? Akhirnya dengan dosa itu dia jadi bertaubat. Nah, keterangannya nanti. Nah, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Gara-gara dosa dia jadi bertaubat. Gara-gara bertaubat maka meningkatlah martabat. Gara-gara meningkat martabat maka di akhirat dia akan selamat. Nah, itu. Bisa jadi dosa mengantarkan kepada keselamatan. Tuh. Dosa mengantarkan kepada surga. Gara-gara dosa dia bertaubat, benar bertaubat kepada Allah. Banyak orang-orang hijrah, gitu kan? Hijrah yang tadi ahli maksiat, lalu bertobat betul-betul, dia bertobat sampai berdakwah. Ya, sebagaimana saya ambil contoh lah, katakanlah Ustadz Dery Sulaiman. Wah, dia musisi metal, dia ya begitulah yang namanya dunia musik ya. Tapi setelah bertobat dia mengislamkan banyak orang. Nah, itu. Nah, banyak orang-orang seperti itu bertaubat. Kalau di kalangan dulu sufi antara lain adalah Fudail bin Iyad, kepala perampok yang akhirnya bertaubat. Setelah bertaubat lalu dia menjadi sufi besar. Nah, itu. Jadi being a perampok, menjadi perampok itu, dosa-dosa merampok itu disikapi dengan positif sehingga dia bertobat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmah kalau sudah terlanjur berdosa? Nah, itu ya. Hikmah kalau sudah terlanjur berdosa. Hikmahnya adalah menjadi humble. Nah, itu. Orang ahli ibadah
Setelah ahli ibadah, dia bangun kesiangan. Pas bangun kesiangan, ya Allah, iya ya, saya masih payah, masih bangun kesiangan, gitu kan? Ahli ibadah, ternyata dia tak sengaja, dia berbuat maksiat. Ya Allah, aku berbuat maksiat. Kalau begitu aku belum seberapa. Boro-boro jadi wali, orang masih melakukan maksiat, ya Allah. Itu ya, maksiat besar maupun maksiat kecil itu. Maksiat besar itu tandanya apa, teman-teman? Bagaimana sebuah dosa menjadi dosa besar itu apa tandanya? Ini dosa besar apa dosa kecil ya? Tandanya yang pertama, dosa dianggap besar kalau ada ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, dosa dianggap besar kalau ada hukuman di dunia. Mencuri, potong tangan berarti dosa besar. Berzina, dirajam berarti dosa besar. Lalu apalagi minum-minuman keras, dicambuk, ada hukumannya, itu berarti dosa besar. Itu. Apalagi menyekutukan Allah. Di dunia nggak ada hukumannya, tapi di akhirat siapa yang menyekutukan Allah, gitu kan? Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Ini berarti dosa besar juga nih. Murtad. Murtad. Mungkin kita belum tentu ada hukuman di murtad, tetapi di sana dihukum oleh Allah. Diancam oleh Allah. Jadi cirinya dua. Pertama adanya ancaman, yang kedua adanya hukuman. Itu ciri dosa besar. Itu. Jadi kalau di dalam hadis atau Quran ada dosa-dosa yang punya ciri salah satu ancaman atau hukuman, berarti itu dosa besar. Itu cirinya itu. Dosa yang gak ada ancaman maupun hukuman itu dosa kecil. Itu ya. Contohnya apa? Ya melirik gitu kan. Itu yang indah-indah gitu kan. Ini dosa kecil. Dosa kecil ini dengan wudhu ini insya Allah bisa terhapus. Tetapi dosa kecil jangan dianggap kecil, jangan diremehkan. Nggak apa-apa, begitu mah ntar juga sebentar juga hilang gitu ya. Ini namanya sombong dengan dosa kecil, menyepelekan dosa kecil. Nggak boleh. Karena apa? Meskipun dosa kecil, tapi yang kita durhakai Allah. Itu yang maha besar. Jadi meremehkan dosa kecil bagian dari kesombongan. Itu ya. Oke, kita lanjutin. Lalu yang kedua, dosa disikapi dengan sikap yang negatif. Bagaimana menyikapi dosa dengan sikap yang negatif? Dengan putus asa. Berputus asa dan bunuh diri, gitu ya. Lagunya siapa? Ebit ya? Nasidaria. Yang tahu beliau nih, usianya ketahuan ya. Berputus asa dan bunuh diri. Saya kayaknya udah nggak diampuni dosa sama Allah. Gitu kan? Putus asa. Ini nggak boleh. Pokoknya Allah itu maha pengampun. Sebesar-besar dosa kita tetap lebih besar ampunan Allah. Itu. Mana dalilnya? Kita lanjutin. Teman-teman, jadi manusia itu terbagi tiga. Ada ahlul bidayah. Bidayah itu artinya beginner, newbie. Itu ya. Yang kedua ahlul wasat, orang-orang kalangan menengah, intermediate. Yang ketiga adalah ahlun nihayah, orang-orang advance. Itu memiliki sikap yang berbeda. Ada khauf, takut. Ada roja, berharap. Khauf itu takut banget sama dosa-dosa. Kalau begini ntar di neraka begitu. Kalau melakukan dosa ini maka di neraka begitu. Maka bagi ahlul bidayah yang bagus memang dikembangkan khaufnya, supaya dia terhindar dari maksiat. Itu ya. Itu. Yang kedua, ahlul wasat, seimbang antara takut dengan roja. Roja itu berharap, yakin Allah mengampuni dosa saya. Itu berharap namanya. Berharap ampunan Allah. Itu.
Antara takut dosanya begitu besar, tetapi ada roja, berharap diampuni oleh Allah, harapannya besar pasti. Dia positive thinking. Ada ahlun nihayah. Nah ini ya, jadi teman-teman, di hikam ini sebagian ahlul bidayah, tapi sebagian juga ahlun nihayah disampaikan. Orang-orang advance ini roja, bukan raja ya. Roja itu berharap, harapannya besar. Nah itu bagaikan pecinta yang yakin akan sang kekasih. Orang-orang arif billah itu dia tahu bahwa dosa besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar lagi. Pasti itu Allah akan ampuni. Kita pelajari beberapa dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, suara saya agak parau nih ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah ya Muhammad. Nah itu ya, membuktikan bahwa firman itu memang dari Allah. Qul, katakanlah, sampai kul-kulnya itu dibacain oleh Nabi Muhammad, karena itu memang dari Allah itu ya. Katakanlah hai Muhammad, ya ibadi, hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang telah melampaui batas, ala anfusihim, udah menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu, jangan berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Meskipun kalian ini sudah melampaui batas, dosanya udah kelewatan, kebangetan, over gitu kan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah itu, innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni, adz-dzunuba, seluruh dosa-dosa, jami'an, semuanya diampuni oleh Allah. Nggak usah khawatir ditolak, terus bertaubat kepada Allah. Innahu huwar ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Istighfar yang kita baca, astaghfirullahal ghafurur rahim. Nah itu, ini ayatnya. Jadi Allah maha pengampun, maha penyayang. Tenang aja, Allah maha pengampun, lagi maha penyayang, sayang sama kita. Nah itu, Rahim, ini maha penyayang, penuh rahmat. Nah ini, rahmat ini kalau udah di akhirat nih, alam akhirat nih teman-teman ya, udah gak ada yang lebih penting daripada rahmat Allah gitu ya. Karena masuk surga hanya dengan rahmat Allah. Udah itu. Nah itu. Oke, kita lanjutin lagi. Qala Abdullah, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya mukmin melihat dosanya bagaikan gunung yang akan menimpanya. Kalau berdosa dia melihat, dosanya gede banget, gitu kan? Jangan mengecilkan dosa. Tetap dosa itu besar. Tetapi sebesar-besarnya dosa, kalau dibandingkan dengan rahmat Allah, dosa jadi jauh lebih kecil. Maksudnya begitu. Nah itu, ya khaufu ayyaqa'a alaihi wa innal fajira, dan sesungguhnya seorang munafik yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya, kadzubabin, bagaikan lalat, waqa'a ala anfihi, yang hinggap di ujung hidungnya. Nah itu ya, qala bihi hakadha fatara, lalu hidungnya maka diusirlah ia, maka toro, maka dia pun pergi. Ta'ir, toro, yatiru, pergi, terbang. Sutoro gitu kan, Pak Sutoro. Nah, suka toro, suka terbang-terbangan. Pak Sutoro nih ya.
Ya Allah. Jadi pergilah lalat itu. Nah, itu. Jadi jangan anggap remeh dosa. Anggaplah dosa itu besar, tapi sebesar-besarnya dosa kalau dibandingkan dengan rahmat Allah masih jauh lebih kecil dosa itu. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang dimana jiwaku berada dalam genggamannya, "Laulam tudnibu," kalau kalian tidak berdosa. Ini kata Rasul kepada orang-orang yang advance, orang-orang yang makomnya sudah tinggi. Kalau kalian gak berdosa, la dhahaballahu bikum. Nah, itu ya. Niscaya Allah akan mematikan kamu. Nah, wala jaa biqaumin, dan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, yudnibun fayastaghfirun, lalu mereka pun meminta ampun, fayastaghfirunallah, mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfirul lahum, Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi ada orang-orang yang berbuat dosa tetapi minta ampun kepada Allah, Allah pun mengampuni mereka. Nah, saya ingin memperjelas hadis ini dengan beberapa keterangan berikut. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 49, lagi-lagi ya teman-teman ya, amaliyah kita nih. Nabi kabarkanlah ibadi kepada hamba-hambaku. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman dari Allah utuh. Rasul hanya menyampaikan. Nabi sampaikanlah ibadi kepada hamba-hambaku, kata Allah. Anni, bahwa sesungguhnya aku Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Istighfar kita astaghfirullahal Ghafurur Rahim, gitu ya. Nah, itu karena astaghfirullah maka ghafura rahima, gitu. Kalau Allahu ghafuru rahimu, nah itu karena sesuai ya. Nah, karena astaghfirullahal ghafurur rahim, jangan ghafuru, astaghfirullahal ghafurur rahim kurang tepat, tapi astaghfirullahal ghafurur rahim. Nah, itu secara gramatikal itu lebih tepat. Nah, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku maha pengampun, bahwa aku maha penyayang, gitu ya. Nah, itu kita lanjut lagi. Nah, ini yang keterangannya. Laulam takunu tudnibun, di dalam hadis lain, kalau kamu nggak berbuat dosa, khosyitu, aku takut alaikum kepada kalian, ma huwa akbar, apa yang lebih besar, min dzalika, daripada dosa-dosa. Apa itu? Al-ujubu. Nah, ini aku takut kalau kalian tidak berdosa, aku takut kalian itu mengalami sesuatu yang lebih gawat dari dosa. Apa itu? Al-ujubu, ujub. Jadi kalau udah ujub, orang ibadahnya udah kuat, dia nggak pernah berdosa, tapi dosa jangan diniatkan ya. Wah, saya udah ahli ibadah nih, pengen berdosa gitu ya. Ya Allah, jangan. Jangan, ntar kalau lagi berdosa atau nyawanya dicabut bagaimana? Jangan bermain-main dengan dosa. Kalau terlanjur dosa, gitu maksudnya. Ada orang ahli ibadah, terlanjur dosa, itu maksudnya. Kalau tidak begitu, aku takut, kata Rasul, ada yang lebih gawat dari dosa, yaitu ujub, gitu. Takutnya kalau nggak pernah berdosa, nanti ujub terus, gitu kan. Nih orangnya nih, orang suci nih, gitu kan. Ada teman saya namanya Suci, gitu kan. Dari lahir udah suci, gitu ya. Apapun yang dia lakukan, dia tetap suci, gitu. Meskipun dia melakukan maksiat, dia tetap suci. Kena najis, dia tetap suci. Giliran mau masuk masjid susah. Kenapa? Baru mau masuk ada batas suci. Ya, suci nggak boleh. Membatas suci. Nah, sampai mana tadi kita? Suci ya. Ya Allah.
Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kadang-kadang dosa atau terpeleset itu macam-macam. Bagi orang ahli ibadah, bangun subuh itu kepleset. Kenapa? Karena dia nggak berqiyamul lail. Nah itu ya. Ya Allah, aku biasa qiyamul lail. Kemarin aku kesiangan ya Allah. Boro-boro kalau begitu aku ngaku wali. Subuh masih kesiangan. Nah ini ada hikmahnya, dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sekali-sekali ditakdirkan subuh kesiangan. Supaya apa? Supaya nggak sombong, nggak merasa makomnya tinggi. Itu takutnya kalau terus puasa terus nggak batal-batal, qiyamul lail terus nggak kesiangan-kesiangan, takutnya jadi ujub. Nah itu. Nah, tapi jangan saya sekali-kali biar saya kesiangan aja dah gitu kan. Nah itu nggak boleh diniatkan. Dosa juga jangan diniatkan itu. Nah itu ya. Ada teman saya tuh meniatkan dosa dia. Ya Allah, pengen aku sekali-kali pacarannya kayak dia tuh gitu kan. Ya Allah gitu kan. Ya Allah, kita lanjutin aja deh. Nah. Tapi dia tetap ngaji gitu kan. Pengen pacarannya kayak ono gitu, tapi akhirnya Allah gagalkan. Nah itu ya. Tetap sholat jamaah, akhirnya Allah gagalkan. Pacaran yang penuh maksiat itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Giliran pacaran, giliran memaksiat, karena dia biasa sholat jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang aku mau sholat jamaah dulu ya gitu ya, nggak jadi dia berbuat maksiat. Pas habis sholat jamaah, iya gitu ya, sayang juga kalau aku berbuat maksiat gitu kan. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidak ada sesuatu, ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, min syabin, daripada anak muda, taibin, yang bertaubat. Tuh, orang tua bertaubat bagus, anak muda bertaubat jauh lebih bagus. Jangan nunggu tua baru bertaubat. Bisa jadi umur kita nggak sampai tua. Nah itu. Maka muda taubat terus, meskipun kadang-kadang ngulangin lagi, taubat lagi terus, istighfar lagi terus saja. Nah itu lebih bagus. Ibarat kaca, ada kotor dihapus, whiteboard udah mulai ditulis dihapus lagi, daripada ditulis diem aja, didiemin sampai lama, ini ngapusnya susah. Itu maka dikit hapus, selesai meeting hapus gitu kan. Itu jadi lebih mudah untuk membersihkannya. Wa ma min syai'in, tidak ada sesuatu, abghadu, yang lebih dibenci, ilallahi, kepada Allah, oleh Allah, min syaikhin, dari orang tua, muqimin, yang istiqomah, ala ma'asihi, dari maksiat-maksiatnya. Udah tua, sepuh, bau tanah, diikutin malaikat Israel gitu ya, masih istiqomah maksiat. Ya Allah, istiqomah kok maksiat, ya Allah, itu ya. Loh kok panas sih? Iya. Iya, kalau ini istiqomah baca buku ini, atau istiqomah nulis ya. Ya Allah, istiqomah maksiat, ada maksiat yang diistiqomahkan. Ini hati-hati kalau udah agak tua gitu ya. Kalau udah agak tua kenapa pada ngeliatnya kemana sih? Ya Allah, saya juga tua juga, gitu kan. Udah hampir kepala 5 tuh kan, udah tua nih berarti. Pokoknya udah 40 ke atas, nah itu udah ini deh, hati-hati dah. Jangan sampai ada maksiat yang diistiqomahkan. Apakah minuman keras? Apakah pandangan yang diharamkan oleh Allah? Apakah istiqomah ghibah gitu kan? Ya Allah, jangan ada maksiat yang diistiqomahkan itu.
40 itu udah di persimpangan nih teman-teman ya. Kalau udah 40 bermaksiat, wah bahaya nih. Nah itu. Di sini yang di bawah 40 masih banyak ya. Yang di atas 40, di atas 50. Nggak ada yang mau kang aku. Ya Allah itu ya. Ya 25 iya. Iya, 25 lebih ya. Nah, kita lanjutin lagi teman-teman. Jadi kalau udah 40, sebelum 40 udah siap-siap. Tapi bukan berarti saya mah belum 40 ini gitu kan. Udah ada maksiat terus, belum tentu juga. Bisa jadi Allah panggil kita sebelum 40 gitu kan. Nah, itu. Maka pokoknya kita siap-siap aja dah. Maksiat ya tobatin lagi, maksiat lagi istighfar lagi, terjerumus maksiat lagi istighfar lagi. Nah, maka bisa jadi kita ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan suci. Nah, itu amin ya rabbal alamin. Itu. Kita lanjutin lagi teman-teman. Nah, ini ya. Rubba maksiatin, betapa banyak maksiat awrathat mewariskan, menghasilkan dzullan, menghasilkan kehinaan, waftiqaran, dan rasa butuh kepada Allah, betul-betul enggak kecuali berharap ampunan Allah. Kadang kalau enggak diampuni oleh Allah, aduh enggak ada apa-apanya nih diri gitu kan. Khairun, lebih baik, min ta'atin, daripada ketaatan, awrasat, yang menghasilkan, meninggalkan, izzan, kebanggaan, wastikbaron, dan kesombongan. Ada dua orang, yang pertama berbuat maksiat, dia berzina, naudzubillah min dzalik. Habis berzina dia taubat betul-betul, atau habis merampok, Fudail bin Iyad habis merampok dia bertobat betul-betul, tobat, zikir, qiyamul lail, puasa, berjihad, berjuang, dan lain sebagainya, sampai dia jadi wali. Nah, tapi ada orang yang dianugerahi oleh Allah ketinggian makom, ahli ibadah, tapi dengan ahli ibadah itu, dengan ibadah dia malah menjadi sombong. Nah itu ya, cemen semua nih ahli ibadah gitu kan, cemen semua nih tasawuf gitu kan. Ya Allah, nih ahli ibadah, tarekat nih, apaan masih syariat semua. Ya Allah, nggak boleh begitu. Nah itu nggak boleh begitu. Nah itu ya, maka kita singkirkan semua itu. La ilaha illallah. Nah itu nggak ada taufik, nggak ada hidayah kecuali dari Allah. Aku bisa begini karena Allah, semua itu Allah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, rampoknya Fudail bin Iyad itu lebih baik daripada qiyamul lailnya orang sombong. Nah itu ya. Nah ini begitu. Bahkan dalam keterangan lain, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layudnibu, dia berbuat adzamba, dosa, fayadkhulu, maka masuklah bihi, dengan dosa itu, al jannah, surga. Ada seorang hamba, dia melakukan perbuatan dosa, tetapi dengan dosa itu dia malah masuk surga, yaitulah Fudail bin Iyad tadi. Nah itu ya, dia malah masuk ke surga. Wa innal abda, dan sesungguhnya hamba, layak malul hasanata, dia berbuat kebaikan, fayadkhulu, maka dia masuk, biha, gara-gara kebaikan itu, annar, neraka. Gara-gara keburukan jadi masuk surga, gara-gara kebaikan jadi masuk neraka. Kenapa? Karena sombong dengan ibadahnya. Nah itu, sombong dengan ibadah ini lebih berat lagi. Ujub itu lebih berat daripada dosa-dosa itu ya, daripada maksiat-maksiat. Maka orang yang ahli ibadah nggak boleh sombong kepada orang-orang ahli maksiat. Cemen nih ahli ibadah nih, udah ngajinya pinter gitu kan,
taat gitu kan. Itu mah apaan, masih bergelimang maksiat. Belum tentu. Bisa jadi orang ibadah malah dia sombong. Giliran yang orang ahli maksiat, ya Allah aku gak bisa seperti dia, ya Allah aku penuh dosa, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Itu bisa lebih mulia tuh. Maksiatnya bisa mengantarkan kepada surga, ibadah ini bisa mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka gak boleh sombong. Yang rajin ibadah gak boleh sombong. Yang rajin ngaji gak boleh sombong. Yang rajin puasa gak boleh sombong. Nah itu, yang penting gak boleh sombong. Karena baik ngaji, baik ahli ibadah, semua taufik itu dari Allah. Kalau gak ada Allah ngasih taufik, maka kita juga sama. La ilaha illallah. Tiada yang memberi taufik kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita puji adalah Allah. Kita nih, aku mah apa atuh. Nah itu ya. Nah kita lanjutin teman-teman. Ada 3 hal. Salasun muhlikat. Ada 3 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta', kikir yang ditaati. Bukan dilawan kikirnya itu, tapi diperturutkan, ditaati. Itu ya. Wahawan mutba', dan hawa yang diikuti, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, saya fokus kepada yang 3 aja. Wa i'jabul mar'i binafsihi, orang kagum terhadap dirinya sendiri. Nah ini ngeri nih teman-teman ya. Ngeri orang kagum dengan dirinya sendiri. Ya Allah, kita seakan-akan menganggap sifat-sifat baik itu sifat kita. Salah. Itu cuma pakaian yang Allah titipkan kepada kita. Kita menganggap amal-amal kita yang hebat-hebat itu, prestasi itu milik kita. Bukan. Itu pakaian yang Allah pinjamkan kepada kita. Itu. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa suci. Itu cuma pinjaman dari Allah. Alhamdulillah Allah ngasih kepada kita. Nah itu ya. Jangan merasa hebat. Itu bahaya.